Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Di video kali ini aku mau membuat a day in my life, kegiatan aku setiap pagi sebagai TKW Singapura ya teman-teman. Diawali dari aku bangun tidur sekitar setengah 6 ya teman-teman. Di Singapura itu setengah 6 tuh masih gelap ya. Beda dengan di Indonesia. Singapura dan Indonesia itu beda waktunya 1 jam, kecuali untuk daerah Bali ya. Untuk daerah Bali dengan Singapura tuh waktunya sama. Dan setelah bangun tidur, yang aku lakuin yang pertama itu membersihkan diri. Dan setelah membersihkan diri aku tuh langsung masuk ke dapur ya. Sebelum si para bocil bangun, aku mesti nyiapin susu, air putih, dan juga snack boxnya anak-anak yang mau dibawa ke sekolah. Untuk susu anak-anak yang aku ngomong itu minumnya fresh milk ya teman-teman, atau susu segarnya kambing ya, bukan susu sapi. Mereka itu minumnya susu segar kambing. Dan untuk si bocil bontot itu karena dia umurnya belum sampai 2 tahun, jadi nggak boleh minum yang dingin. Jadi itu susunya mesti aku angetin dulu. Tapi kalau untuk momongan aku yang udah besar itu umurnya udah sekitar hampir 4 tahun, jadi dia boleh minum susu dingin ya teman-teman. Jadi lebih gampang. Ya, untuk teman-teman yang tanya kenapa aku bangunnya sangat pagi banget ya, karena aku tuh jaga anak ya. Aku tuh selalu mengusahakan sebelum anak-anak bangun aku mesti bangun dulu, membersihkan diri dan juga menyiapkan susu mereka. Takutnya kalau udah bangun ya, mereka itu pasti nangis kalau susunya telat sedikit gitu. Dan setelah selesai menyiapkan susu anak-anak, aku lanjut untuk menyiapkan botol minuman yang mau dibawa ke sekolah anak-anak ya teman-teman. Dan ini dia botol minuman dan juga susunya anak-anak udah siap semua. Di sini aku lanjut mau nyiapin lunchbox atau bekal jajanan anak-anak ke sekolah ya teman-teman. Kalau di sini itu jajannya tuh bawanya dari rumah, beda kalau di Indonesia ya. Kita kasih anak-anak duit. Kalau di sini nggak boleh ya anak sekolah tuh bawa duit. Jadi kita tuh dari rumah itu mesti nyiapin kayak snack-snack kayak gini ya, apa yang mau dimakan anak-anak nanti kalau pas istirahat sekolah itu. Dan setelah menyiapkan susu, air minum dan juga lunchbox, di sini aku lanjut mau membuat sarapan pagi ya teman-teman. Aku kali ini mau ngangetin aja ini bakpao ya. Ini bakpao isinya kacang merah ya teman-teman. Anak-anak itu suka. Dan di sela-sela aku kerja itu ternyata momongan aku tuh pada bangun ya teman-teman.
dan ini udah nyariin aku minta susu. Sembari aku ngasih susu mereka, aku juga di sini nyiapin vitamin ya. Ini bocil-bocil yang aku jaga itu setiap hari mesti minum vitamin kayak gini ya teman-teman. Ini minyak ikan dan juga vitamin C. Dan setelah itu aku lanjut nyiapin ini sarapannya ya teman-teman, karena tadi bakpao yang aku steam udah anget ya, jadi aku keluarin, aku siapin di meja biar nggak terlalu panas nanti kalau anak-anak mau makan. Kebetulan hari ini tuh aku nggak usah nganterin anak-anak pergi ke sekolah ya teman-teman, karena majikan aku katanya mau sekalian bawa mereka ketika bos aku berangkat ke kantor ya teman-teman. Jadi aku hari ini agak ringan, dan setelah mereka semuanya pergi aku lanjut nyuci baju ya teman-teman. Yang aku lakuin pertama kali itu biar nanti sambil aku sarapan, ini mesin cucinya udah selesai, aku tinggal jemur gitu. Sembari nungguin mesin cucinya selesai, di sini aku juga nyuci buah dulu ya teman-teman, untuk nanti ditaruh di kulkas, siapa tahu nanti anak-anak minta makan buah gitu, jadi udah siap dan udah bersih. Di sini aku setiap nyuci buah itu selalu aku kasih garam ya teman-teman, karena itu anjuran dari majikan aku, katanya untuk membunuh kuman dan juga menghilangkan pestisida ataupun obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang ditanam ya teman-teman. Lanjut di sini aku juga mau nyiapin sarapan untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Karena sedari pagi bangun tidur sampai sekarang sekitar pukul 9 itu aku belum makan apa-apa, karena saking sibuknya ngurusin anak-anak ya teman-teman. Di sini aku cuman mau sarapan bihun aja yang aku kasih telur sama bayam ya. Karena kalau aku cuman makan roti itu aku kurang puas ya, kurang kenyang, karena nanti habis sarapan kayak gini aku mesti ngerjain kerjaan rumah tangga yang lain ya. Jadi aku mesti punya tenaga biar aku kuat kerja yang lain. Untuk masalah makan, aku di sini tuh bebas ya, dibebaskan sama majikan aku. Aku mau makan apa, mau masak apa, yang ada di rumah itu boleh semua ya. Jadi sesuka aku. Lanjut aku taburin bawang goreng juga biar lebih wangi ya teman-teman. Dan ini bawang gorengnya dibawain majikan aku dari Jakarta kemarin pas dia ada bisnis di sana. Tidak lupa aku tambahin saus sambal ya biar lebih sedap, biar ada asam-asamnya, ada pedes-pedesnya sedikit gitu. Dan lanjut sarapan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah selesai sarapan, lanjut aku beres-beres rumah ya teman-teman. Pertama-tama aku ini masukin baju kotor ke dalam laundry bag ya, atau keranjang cucian kotor, biar nanti gampang aku bawa ke belakang. Lanjut di sini aku juga tidak lupa untuk masak nasi untuk aku nanti makan siang ya teman-teman. Karena kerja itu juga butuh tenaga, butuh makan. Jangan dikira kalau momongan kita tuh sudah pergi sekolah terus kita tuh nyantai-nyantai di rumah, bisa rebahan, bisa tiduran. Enggak ya teman-teman, kerjaan rumah tangga itu enggak ada habisnya. Terkadang orang itu hanya melihat kita itu sebelah mata gitu ya teman-teman, dianggap enteng pekerjaan rumah tangga, padahal pekerjaan rumah tangga itu enggak ada habisnya. Dan teman-teman bisa lihat ini aku setelah masak nasi, lanjut cepat-cepat mesti beres-beres rumah. Karena momongan aku tuh sekolahnya cuman sampai jam 12-an ya teman-teman, jadi sekitar 3 jaman dia pergi sekolah. Jadi dalam waktu 3 jam itu aku mesti menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beres-beres rumah, cuci baju, terus masak untuk diri aku sendiri, terus aku mandi kayak gitu ya teman-teman. Ini aku beres-beres rumahnya itu cuman asal-asalan aja ya teman-teman, karena memburu waktu aku tuh cuman 3 jam, kadang tuh nggak nyampe 3 jam si bocil Bondo tuh udah pulang ya, karena dia itu belum berumur 2 tahun ya, jadi sekolahnya itu kayak cuman main-main gitu, masih menggembleng mental gitu ya teman-teman, biar dia itu berani.
Tapi kalau dia nangis di sekolahan dan gurunya tidak bisa ngatasi, itu selalu telepon dan aku mesti ngambil dia dari sekolah dibawa balik gitu ya teman-teman. Tidak lupa juga mesti beresin kamar mandi ya, walaupun nggak dicuci, tapi aku cuman lap-lap, aku taruh-taruh yang rapi sedikit gitu barang-barangnya, biar kelihatan agak enak kalau dilihat. Sudah hampir 1 bulan ini cleaning service tempat aku kerja ini nggak datang ya teman-teman. Apa dia lagi sakit atau lagi cuti pulang ke negaranya, aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak tanya ke majikan aku, tapi hampir 1 bulan ini cleaning service-nya nggak datang. Jadi terpaksa aku mesti pinter-pinter ngatur waktu untuk beres-beres rumah juga. Karena kalau nggak diberesin rumah itu, apalagi kalau ada anak kecil kayak gini ya teman-teman, pasti berantakan banget dan sangat kotor. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin kerja ke luar negeri ataupun penasaran pekerjaan TKW di luar negeri itu kayak apa, ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tergantung job kalian. Tapi kebanyakan kalau kerja di luar negeri itu jobnya PRT ya, atau pembantu rumah tangga, dan pekerjaannya kurang lebih seperti ini. Kecuali kalau job kalian tuh kerjanya di pabrik atau panti jompo, seperti job aku dulu ketika di Taiwan, aku tuh kerjanya di pabrik ya teman-teman, dan job selanjutnya tuh aku kerja di panti jompo, jadi aku nggak pernah ngerasain kerjaan rumah tangga. Dan baru kali ini aku masuk ke Singapura, aku mendapatkan job pekerjaan rumah tangga. Dan ternyata pekerjaan rumah tangga itu nggak ada habisnya dan nggak ada beresnya ya teman-teman. Pekerjaan yang dianggap sepele tapi benar-benar menguras keringat, menguras pikiran. Di sini aku juga lanjut mau nyikat-nyikat lantai kamar mandi sedikit ya teman-teman, karena sudah terlihat agak kuning-kuning kusam karena hampir 1 bulan cleaning service-nya nggak datang. Jadi aku lanjutin gosok-gosoknya ya, biar enak dilihat sedikit gitu, biar nggak terlalu kuning, banyak-banyak lumut-lumut licin gitu kalau dipakai mandi gitu ya teman-teman. Sebenarnya majikan aku nggak pernah nyuruh aku untuk bersih-bersih, karena job aku memang untuk menjaga anak-anak saja. Tapi aku tuh udah nganggap rumah ini rumah aku sendiri, jadi aku tuh matanya juga gatel ya kalau ngelihat yang kotor-kotor kayak gini. Itu aku nggak tahan. Kebiasaan dari rumah aku tuh kalau ngelihat yang rumah kotor tuh aku selalu beresin, jadi aku kerjain sebisa aku kayak gini. Lanjut kita naik panggung, hehehe, bukan panggung ya teman-teman. Ini aku naik kursi itu untuk ngangkatin jemuran, karena jemurannya itu agak tinggi ya, dan aku tuh males kalau pakai apa itu stick ya, sogokan untuk ngangkatin jemuran tuh lama. Jadi aku tuh lebih suka naik ke kursi kayak gini, lebih cepet, satset satset cacet cacet, siap, selesai semuanya. Terkadang aku tuh mikir ya, apakah kita tuh pekerjaan rumah tangga itu seperti pendekar ya teman-teman. Dari tangan, kaki itu semuanya kepake. Ini kadang ya aku tuh kalau masak atau kerja itu tangan aku kerja, terus kaki aku itu megangin si bocil ya, biar dia itu nggak lari, aku jepit pakai kaki aku. Kadang aku pikir tuh aku kayak pendekar ya di sini itu. Oke, selanjutnya kita lanjutin pekerjaan rumah tangga kita untuk ngepel, biar kelihatan agak bersih. Kalau anak-anak main di lantai itu juga enak ya teman-teman. Kadang aku sendiri pun suka rebahan di lantai kalau terlalu capek. Kosok, semangat.
Jangan gagal fokus ngelihat mukaku yang cemberut ya teman-teman. Seperti itulah penampakanku. Mungkin karena terlalu lelah atau apa, banyak pikiran, aku pun juga nggak tahu. Aku nggak menyadari kalau ternyata wajahku itu lagi cemberut di depan kamera. Haha. Kita beralih ke urusan dapur ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini cucian piring udah numpuk, manggil-manggil katanya cepetan dicuci, jangan main HP terus gitu. Akhirnya aku sacet cepet-cepet ini aku cuci biar semuanya cepet beres dan aku cepet mandi. Aku bisa istirahat duduk sebentar nungguin si bocil pulang, karena sekarang itu sudah sekitar pukul setengah 12 siang ya teman-teman. Ternyata pekerjaan aku yang sepele itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang sekali ya. Gak apa-apa, dilakuin aja dengan ikhlas, yang penting gajinya sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan. Asik. Dan setelah selesai semuanya aku lanjut mandi ya teman-teman, karena keringat aku sudah bercucuran dan bau banget ya badan aku. Ini aku sendiri nggak tahan apalagi orang lain. Jadi aku tutup pintu dulu, aku mau mandi. Dan setelah sekian menit berlalu akhirnya aku selesai mandi dan tada, rambut aku sudah basah. Setelah selesai mandi lanjut aku ngelipet-lipetin baju ya teman-teman. Ini bajunya bocil itu aku nggak tahu kenapa, padahal setiap hari itu aku udah cuci, aku lipetin, aku taruhin ke lemari, tapi masih aja tetap banyak kayak gini setiap hari ya teman-teman. Oke, videonya udah selesai, jadi aku tutup. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.